Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sikran Amruna dari kelas D jurusan Ilmu Ekonomi dengan NIM 9414124087. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis tentang kasus manipulasi saham PT Sekawan Inti Pratama Tbk. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita bahas. Kita masuk ke pendahuluan. Kasus PT Sekawan Inti Pratama Tbk merupakan salah satu skandal manipulasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Kasus ini mencuat akibat praktis transaksi semu dan skema pump and dump yang mengakibatkan lonjakan harga saham secara tidak wajar, yang kemudian berujung pada gagal bayar transaksi senilai ratusan miliar rupiah. Jika kita melihat dari kronologi kasusnya, pada awal tahun 2014, PT Sekawan Inti Pratama melakukan backdoor listing atau masuk bursa lewat akuisisi dengan klaim memiliki cadangan minyak dan gas raksasa. Pada Juni sampai Oktober 2015, harga saham dipompa naik secara drastis dari 150 ke 400-an melalui transaksi semu agar terlihat sangat laku. Pada November 2015, terbongkar adanya skandal gagal bayar transaksi saham senilai ratusan miliar rupiah di beberapa sekuritas. Jika kita lihat di sini di analisis faktor penyebabnya, itu secara fundamental dan teknis ada 3 penyebab kekacauan ini. Yang pertama, praktik pump and dump, di mana pelaku memompa harga dengan berita bombastis atau klaim cadangan migas dan transaksi fiktif agar investor retail terpancing membeli. Setelah harga tinggi, pelaku membuang saham mereka atau yang disebut dengan dumping. Yang kedua, lemahnya know your customer di sekuritas. Broker membiarkan nasabah melakukan transaksi dalam volume raksasa tanpa jaminan atau analisis kemampuan finansial yang memadai. Yang ketiga itu euforia tak berdasar, di mana investor retail terjebak dalam fear of missing out atau FOMO tanpa melihat kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya masih merugi. Nah, kasus ini juga melanggar celah hukum yang ada. Yang pertama tentang identitas domain atau penggunaan nama orang lain. Untuk membuka akun efek menyulitkan regulator melacak siapa otak sebenarnya di balik transaksi tersebut. Yang kedua, kecepatan deteksi dan eksekusi. Meskipun sistem automatic rejection ada, pelaku manipulasi seringkali lebih cepat dalam memindahkan aset sebelum OJK dan BI melakukan pembekuan total. Yang ketiga, transaksi administrasi yang ringan. Pada saat itu, denda miliaran rupiah dianggap kecil dibandingkan keuntungan manipulasi yang bisa mencapai triliunan sehingga tidak memberikan efek jera yang maksimal. Nah, jika kita menjadi seorang investor atau seorang regulator OJK, saran apa atau solusi apa yang bisa kita lakukan? Oke, jika kita sebagai regulator OJK atau BI, solusi yang bisa kita lakukan yaitu pertama tentang integrasi teknologi AI menggunakan machine learning untuk mendeteksi pola transaksi tidak wajar secara real time seperti pola circular trending. Yang kedua, pengetatan aturan domain mewajibkan pengungkapan beneficial owner atau pemilik manfaat akhir secara lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan akun pihak ketiga. Yang ketiga, sanksi pidana bukan hanya denda. Itu mendorong kasus manipulasi pasar ke ranah pidana penjara untuk memberikan efek deteren yang kuat. Yang keempat, audit kepatuhan broker. Melakukan audit mendadak secara berkala terhadap manajemen risiko di perusahaan sekuritas. Nah, jika kita menjadi sebagai seorang investor, saran atau langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari kasus-kasus seperti ini? Yang pertama, itu analisis fundamental adalah kunci. Jangan membeli saham hanya karena ramai atau grafiknya naik tajam. Periksa laporan keuangan, apakah labanya masuk akal. Yang kedua, pahami saham gorengan. Ciri-cirinya adalah volume perdagangan melonjak tiba-tiba tanpa adanya aksi korporasi yang jelas. Yang ketiga, diversifikasi. Jangan menaruh seluruh modal pada satu saham yang bersifat spekulatif. Edukasi mandiri, pahami bahwa di balik kenaikan harga yang instan selalu ada risiko kejatuhan yang sama cepatnya.
Baik, jadi kesimpulannya, kasus PT Sekawan Inti Pratama Tbk adalah potret nyata bahaya manipulasi pasar melalui skema pump and dump dan transaksi semu. Skandal ini membuktikan bahwa lonjakan harga tanpa fundamental yang kuat hanyalah rekayasa yang berujung pada gagal bayar dan kerugian masif. Peristiwa ini menjadi teguran bagi regulator untuk memperketat pengawasan akun non-main dan sistem manajemen risiko sekuritas. Bagi investor, kasus siap adalah pengingat vital agar kita tidak terjebak euforia sesaat dan selalu mengutamakan analisis fundamental sebelum berinvestasi. Baik, jadi itulah analisis tentang manipulasi saham PT Sekawan Inti Pratama. Saya Sekran Amruna dan terima kasih.